Ya, jadi nanti akan langsung oleh Bapak Muhammad Saiful Bahri seperti itu. Kemudian berkaitan dengan uh, kewajiban dan prasyarat menjadi calon serta pendamping proses halal nanti akan sampaikan langsung oleh saya sendiri. Baik Bapak Ibu dan mahasiswa yang saya hormati, mari kita simak bersama kegiatan yang pertama yaitu pembukaan sekaligus pendamping proses halal itu seperti apa yang akan langsung disampaikan oleh Ketua Halal Center ini Senu Temanggung. Kepada beliau Bapak Abdul Wahab Fakhrul MPD di silakan. Terdengar suara saya? Aman ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Pak Iqbal, selaku anggota sekaligus moderator pada kegiatan pelatihan pagi ini. Saya ucapkan terima kasih juga pada Pak Saiful Bahri, narasumber pada pelatihan kali ini. Dan tak lupa teman-teman calon pendamping PPH. Jadi mungkin teman-teman nanti akan dengar beberapa istilah-istilah yang agak kurang familiar. Jadi nanti tolong ditanyakan saja nggak apa-apa. Ini pokoknya saya mengalir pakai bahasa-bahasa istilah yang biasa dipakai oleh teman-teman yang ada di ekosistem halal. Nah, pertama yaitu teman-teman P3H atau calon P3H di sini ya. Pendamping proses produk halal yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa melaksanakan kegiatan pelatihan ini dengan tanpa halangan suatu apapun. Walaupun tadi sedikit terkendala ya, mohon maaf sekali. Sebenarnya kita sudah prepare, tapi memang kendala teknis yang tidak bisa dihindari. Akhirnya pelatihan ini agak mundur. Karena sudah agak mundur, saya juga mungkin tidak akan panjang lebar teman-teman semua. Jadi di sini saya hanya menjelaskan terkait apa sih itu PPH dan bagaimana nanti tugas PPH ini ke depan. Dan bagaimana sih perjalanan Halal Center ini Temanggung ini selama mengelola pendampingnya mulai dari tahun 2024 sampai di tahun pertengahan 2025 ini. Baik teman-teman semua, untuk perlu kami sampaikan yang pertama terkait dengan cara kelembagaan dulu ya. Mohon maaf ini saya nggak share screen supaya lebih tepat. Nanti kalau memang masih ada pertanyaan, ada sesi-sesi pertanyaan nanti butuh perlu di apa sampaikan saja nggak apa-apa. Untuk beberapa materi yang berupa teks ataupun apa nanti kita share di grup aja supaya lebih cepat. Untuk apa namanya meminimalisir waktu yang kurang efektif ya karena ini tadi sudah agak molor hampir 30 menit. Oke, teman-teman, secara umum ini jadi teman-teman ini yang ikut pelatihan pendamping proses produk halal ini akan menjadi bagian dari Halal Center Inisnu Temanggung, lebih tepatnya nanti di bawah naungan LP3H Inisnu Temanggung. LP3H sendiri itu apa? LP3H yaitu lembaga pendamping proses produk halal. Nanti akan sering disebut dengan P3H. Jadi tolong teman-teman nanti perlu dipahami ya. Jadi ketika dengar istilah P3H itu berarti nanti panjenengan semua. Nah, bagi yang lulus nanti akan menjadi P3H di bawah naungan Halal Center Indonesia Temanggung. Misalkan tidak lulus, ya nanti ada beberapa waktu yang diberikan ke teman-teman untuk merevisi ataupun untuk perbaikan supaya bisa lulus. Kayak gitu. Karena tadi sudah disampaikan sekilas sama Pak Iqbal bahwa pada pelatihan kali ini itu basisnya berbasis LMS. Di Itu Beb. Iya. Tolong di unmute dulu Pak. Akhirnya gue paham ya,
Oke, saya ulangi lagi. Jadi nanti pelatihan ini berbasis LMS. Basisnya LMS berupa aplikasi nanti Grid Edu sebagai vendornya. Nah, panjenengan nanti bisa pelatihannya itu full online melalui aplikasi tersebut bisa digunakan jam berapapun, 24 jam non-stop. Nah, nanti bahasnya seperti itu. Oke, saya lanjut lagi ini secara kelembagaan saja supaya teman-teman nanti tahu. Jadi Halal Center ini di Temanggung itu di bawah langsung naungan BPJBH. Apa sih itu BPJBH? BPJBH sendiri yaitu lembaga yang sebuah badan ya, yang kalau secara kepanjangannya dulu BPJBH itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kalau dulu di tahun 2024 dan sebelumnya itu masih program sertifikasi halal ini masih di bawah naungan Kementerian Agama. Tapi untuk yang tahun 2025 ini perlu diketahui bahwasannya BPJBH itu sudah berubah menjadi badan sendiri, langsung di bawah naungan Presiden. Nah, istilah di sini berarti BPJBH sudah di bawah kementerian setara kementerian yaitu BPJBH, Badan Jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Seperti itu. Yang kebetulan kali ini pada periode pertama ini BPJBH diketuai oleh Babi Haikal. Mungkin kalau teman-teman yang sering mengikuti atau sebagai followernya Babi Haikal mungkin agak tahu, ataupun teman-teman termasuk haternya Babi Haikal, saya kira juga cukup familiar dengan beliau. Uh, Kalau terkait kontroversi beliau kita nggak usah pedulikan. Yang penting intinya pada periode ini beliau menjabat sebagai kepala badan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. AP3H itu di bawah naungan LP3H, Halal Center, dan sedangkan Halal Center itu langsung di bawah naungan BPJBH. Nah, jadi nanti sertifikat yang panjenengan dapatkan juga nanti langsung dari Grid Edu dan juga langsung dari BPJBH. Nah, bukan dari kami. Nah, kalau beberapa pelatihan yang dulu memang sertifikatnya langsung dari Halal Center, sehingga yang tanda tangan nanti cukup dari Halal Center, tapi yang kali ini karena menggunakan Grid Edu, dan itu nanti sertifikatnya langsung dari BPJBH. Oke, saya sedikit menjelaskan saja kalau secara kelembagaan seperti itu ya teman-teman. Sedangkan untuk lembaga pendamping proses produk halal ini di Kabupaten Temanggung khususnya itu hanya ada satu, teman-teman. Hanya ada satu lembaga yang ada di Temanggung, yaitu Halal Center in Wisnu Temanggung. Selain itu tidak ada. Nah, adapun di kabupaten lain, misalkan di Kabupaten Magelang dan lain sebagainya, itu mungkin ada ya. Kalau yang paling dekat dengan kita itu ada LP3 Pondok Pesantren Sirojul Muhlasin, itu juga ada. Ada juga partner kita di apa namanya Semarang, ada Wali Songo Halal Center, di Jogja ada Win Jogja Halal Center, dan lain sebagainya. Total ada 306 lembaga yang ada di seluruh Indonesia ini. Nah, alhamdulillah untuk Halal Center ini sudah Temanggung sudah berjalan sejak 2024 kemarin. Di tahun kemarin kita masuk di 16, kita finish di 16, 15 atau 16 besar seluruh Indonesia. Nah, untuk yang tahun ini kita alhamdulillah per tanggal 24 Juni ini capaian kita berada di peringkat 11. Mungkin coba saya share ini beberapa capaiannya supaya teman-teman tahu dulu. Bentar, saya coba share. Oh, oke, oke. Bentar, saya coba share dulu. Oke, ini secara kelembagaan dulu ya teman-teman. Nanti lebih detail panjenengan nanti bisa sambil diskusi waktu sesi diskusi. Ah, ini dari 306 atau 309 lembaga.
pendamping proses produk halal. Alhamdulillah INIS Temanggung, atau di sini lebih tepatnya Halal Center INIS Temanggung, ikut serta dalam apa namanya, berkontribusi besar ya dalam kegiatan perhalalan ini. Alhamdulillah masuk di peringkat 11 ya. Ini panjenengan semua bisa lihat ya. Share screen saya kelihatan baik, Pak. Terlihat nggak? Oke. Nah, ini per tanggal 24 Juni 2025. Jadi yang pertama itu ada dari Edukasi Wakaf Indonesia, Halal Center Temanggung, dan seterusnya. Ini hanya diperlihatkan 30 besar. Nah, ini 30 besar lembaga pendamping proses produk halal seluruh Indonesia. Nah, jadi nanti ini supaya panjenengan tahu, kalau ternyata jumlah lembaga itu banyak, eh, dan panjenengan nggak kaget ketika nanti di lapangan, oh ternyata ada juga yang dari UIN Wali Songo, ada juga yang dari UIN Salatiga, ada yang dari Halal Center Al Hidayah, ada Universitas Asahan dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, dan ini beberapa update-nya juga. Jadi intinya untuk apa namanya, pendampingan halal ini di bawah naungan lembaga pendamping itu sudah berjalan di tahun ini, dan sisa kuotanya juga masih aman. Jadi santai saja teman-teman, jika nanti mau mendampingi pasca ini, nah, itu masih tersedia semua. Mungkin itu ya sekilas apa namanya, eh, terkait dengan lembaga Halal Center. Nanti lebih panjang, lebih tepatnya akan kita bahas di diskusi. Kalau pada intinya tugas pendamping nanti akan diperdalam di akhir ya, tugas pokok itu, karena nanti ada sesi tersendiri. Intinya tugas pendamping proses produk halal yaitu mendampingi para pelaku usaha yang kategorinya UMK, usaha mikro kecil, yang ada di satu lingkup provinsi. Jadi kalau panjenengan semua alamat domisilinya di Kabupaten Temanggung ataupun di kabupaten yang masih ada di Jawa Tengah, berarti lingkup panjenengan nantinya bekerjanya itu mendampingi pelaku usaha yang ada di lingkup satu provinsi. Berarti kalau kita bicara Temanggung, itu berarti satu lingkup Jawa Tengah. Kalau kok panjenengan dari Jawa Barat, misalkan di sini ada yang dari Jawa Barat, alamat domisilinya Jawa Barat, walaupun KTP-nya Temanggung, itu berarti nanti panjenengan sesuai alamat domisilinya, berarti panjenengan bisa mendampingi seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat, dan seterusnya. Nah, ini kebetulan kalau kuota yang masih banyak belum terpakai itu di Papua. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang tertarik mau ke sana, nggak apa-apa. Di beberapa daerah di Papua, di Sumatera itu banyak sekali para pendamping yang, para pelaku usaha yang belum terfasilitasi, padahal kuotanya ada. Itu bisa. Nanti tinggal ajukan saja untuk alamat domisili disesuaikan dengan daerah yang mau didampingi. Seperti itu tugasnya pendamping secara umum, dan nanti pendamping dalam pendampingannya pastinya akan mendapatkan feedback dari BPJPH ini berupa fee. Nah, nanti fee nominalnya akan disampaikan lebih lanjut oleh bendahara kami supaya tidak salah. Nah, makanya kemarin waktu pendaftaran kan ada beberapa apa namanya, isian-isiannya. Di situ mulai dari nama, ada identitas diri, ada juga nomor rekening, NPWP dan seterusnya. Karena nanti pada kelanjutannya para pendamping ini akan menjadi tenaga profesional ya, dalam mendampingi para pelaku usaha, utamanya para pelaku usaha mikro kecil yang ada di lingkungannya masing-masing. Mungkin itu sekilas gambaran terkait dengan Halal Center dan apa namanya, proses pendampingan. Nanti akan lebih detailnya teman-teman di pelatihan LMS itu sebenarnya ada. Makanya kita itu hanya membantu secara teknis aja dulu. Sebenarnya kalau teman-teman itu langsung masuk LMS buat akun, terus pelatihan itu bisa. Tapi dari Halal Center kita nggak melepas gitu aja, kita beri panduan sampai nanti teman-teman itu bisa berhasil menyelesaikan pelatihan pada pelatihan tersebut. Itu. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Pak Iqbal. Saya akhiri Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman semua.
berkaitan dengan posisi apa yang LP3H, apa yang namanya P3H, dan juga semuanya itu diperakasai atau dievaluasi secara langsung oleh yang namanya BPJPH. Ya, ini untuk selingat dikit, teman-teman masih ingat nggak BPJPH itu singkatan dari apa? Ada yang masih ingat BPJPH singkatan dari apa, Mbak dan Mas? Mas Mustafa, masih ingat Mas Mustafa BPJPH itu tadi singkatan dari apa, Mas Mustafa? Coba di unmute dulu ya. Bisa Badan di. Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, mantap. Langsung lulus ya ini. Halal. Jalur syafaat. Ya, wah ini ada Mas Anwar juga. Nah, ya, jadi gitu ya. Sekali lagi yang perlu digarisbawahi bahwa kami di sini secara kelembagaan adalah sebagai LP3H, ya. LP3H diawasi langsung oleh yang namanya BPJPH. Suaranya Pak Iqbal hilang ya? Ya, ya, mohon maaf ya. Dalam kan, ya, mohon dimaklumi ya, karena ya begini adanya. Ya. Ya, saya ulangi lagi bahwa tadi sudah disampaikan oleh Mas Mustafa, Gus Mustafa tadi bahwa BPJPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, itu yang akan mengevaluasi setiap apa yang dilakukan oleh LP3H. Jadi HCI atau Halal Center Isnu Temanggung ini secara struktural posisinya adalah di LP3H. Kemudian Bapak Ibu semua dan Mas dan Mbak mahasiswa, ketika sudah mengikuti proses ya kegiatan selama kurang lebih 7 hari ke depan, baik secara Zoom meeting, kemudian baik dengan LMS, itu akan sah menjadi yang namanya P3H. Nah, gitu gitu. Nah, perlu saya sampaikan bahwa apa saja ya wewenang atau hak dan kewajiban dari Mas dan Mbak selaku P3H. Ya, ini saya kutip dari yang namanya Kepkaban nomor 8 tahun 2024. Menyelenggarakan pelatihan, kemudian menyelenggarakan pengawasan kepada Mas dan Mbak semua ini berdasarkan Kepkaban. Ya, jadi bukan karena inisiatif kami sendiri, tapi sudah ada patokan-patokan yang harus dilakukan. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam apa saja ya syarat dari seorang P3H. Ya. Jadi secara garis besar ya berwarga negara Indonesia beragama Islam. Ya, jadi sekali lagi yang berhak menjadi seorang P3H ya itu adalah WNI yang beragama Islam. Nah, tapi kalau nanti Bapak Ibu dan Mas dan Mbak apa ya mendampingi suatu UMKM atau suatu pelaku usaha yang dilalah pelaku usaha tersebut beragama non Muslim selain Islam. Nah, nanti tips yang akan disampaikan oleh narasumber kita Pak
Saiful ya. Jadi ada caranya ya, jadi tidak apa-apa. Tapi ketentuan wajibnya adalah harus beragama Islam. Jadi kalau kegiatan seperti ini di-share kepada misalkan saudaranya ya yang non muslim, ya kita belum bisa melanjutkan secara regulasi. Okay. Adalah memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan produk. Nah, kenapa demikian? Karena pengawasan proses produk halal ini tidak serta-merta hanya memvalidasi produknya saja, teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus terjun langsung ke lapangan melihat mulai yang pertama dari alat dan bahan yang digunakan. Nah, itu termasuk sudah dalam klasifikasi halal atau belum. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan lingkungannya, teman-teman. Ya, tidak lucu kalau misalkan ada seorang PU atau pelaku usaha membuat dimsum, tapi bersandingan dengan kandang babi, misalkan ya. Nah, itu ada kriteria tertentu, jadi tidak bisa dilanjutkan. Atau menggunakan bahan yang sekiranya tidak lolos dalam tabel klasifikasi halal, nanti ada ya, itu juga tidak bisa dilanjutkan. Atau penggunaan alkohol yang berlebihan melebihi batas ambang dari kehalalan sebuah produk. Nah, itu secara detail ada semuanya ya, nanti bisa diperdalam lewat LMS. Oke, saya menyampaikan secara garis besar. Kemudian yang keempat ya, syarat dari P3H adalah memiliki komitmen untuk melaksanakan kewajiban sebagai pendamping PPH. Nah, kenapa demikian? Karena banyak sekali atau jangan sampai ada ya manipulasi data, teman-teman. Jadi menggunakan misalkan produknya download di Google ya, atau mendownload gambar bakpao, minta tolong sama ChatGPT, kemudian diupload. Nah, itu otomatis akan menggugurkan sebagai syarat P3H, yaitu tidak memiliki komitmen dalam melaksanakan kewajiban. Ya, jadi saya harap keempat syarat ini, pertama yang poin 3 dan poin keempat ini bisa ditanamkan terlebih dahulu di para calon pendamping PPH ini. Seperti itu, okay. Kemudian yang kedua, ya syarat sebagaimana dimaksud adalah Bapak Ibu semua minimal menggunakan ijazah atau lulusan MA atau SMA. Ya. Jadi itu kemudian rekrutmen yang kita lakukan pada hari ini adalah pelatihan pendamping PPH dan sekaligus registrasi pendampingan PPH. Oke, jadi yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu semua, karena nanti di hari ini kita akan membuat akun semuanya terlebih dahulu. Ya, akan membuat akun dulu. Karena ya sudah kalau tidak didampingi pembuatan akunnya, ya nanti waktu atau batas ambang waktunya molor. Jadi nanti akan dipandu oleh kami. Kita akan membuat akun sampai benar-benar bisa login di akun si halal. Jadi disiapkan dengan betul email aktif dan passwordnya. Ya, karena kemarin kendalanya punya email aktif tapi lupa passwordnya, itu juga akan susah loginnya. Oke. Kemudian yang selanjutnya tadi disinggung sedikit oleh Pak Wahab selaku ketua, Bapak Ibu semua nantinya akan mendapatkan fee seperti itu ya, akan mendapatkan upah bukan dari LP3H ya, bukan dari kami, apalagi saya ya, saya tidak mampu untuk membayar Bapak Ibu semua, akan langsung ditransfer dari rekening BPJPH ya, akan langsung ditransfer oleh pusat yaitu BPJPH ke rekening Bapak Ibu semua secara individu. Oke, jadi tidak ditampung dulu di kampus INISNU, tapi langsung masuk ke rekening Bapak Ibu semua. Itu yang harus dipahami, karena ini tricky juga ya kalau tidak disampaikan. Taunya, masuk di INISNU dulu, kemudian disampaikan ke para pendamping. Ya, jawabannya adalah langsung ke rekening pendamping.
Nah, saran dari kami ya, karena sekarang ini potongan pajak dari pendamping itu 12%, teman-teman. 12% dari nominal yang seharusnya disampaikan ke teman-teman itu sudah agak banyak. Ditambah lagi ada potongan biaya transfer selain Bank BNI. Nah, saran dari saya, Bapak Ibu semua, untuk bisa memiliki rekening BNI. Ya kan, dari BPJBH sekarang platformnya beralih dari Mandiri ke BNI. Nah, ini kan lumayan itu. Kalau beda bank itu sekitar Rp6.000. Ya, jadi alangkah lebih baiknya, alangkah lebih efektifnya, hal-hal secara teknis itu bisa dimanfaatkan, ya. Kalau bisa dipandu untuk membuat rekening BNI supaya potongannya tidak banyak. Nah, berapa nominalnya? Nominalnya adalah dari BPJBH yang masuk ke rekening Bapak Ibu adalah 142.500.000. Rp142.500 setiap terbit satu sertifikasi halal. Seperti itu, guys, Rp142.500. Nah, itu kalau masih dipotong rekening yang beda bank dengan BNI, itu masih dipotong lagi Rp6.500. Nah, itu akan berdampak di nominal yang akan diterima oleh Bapak Ibu. Oke, jadi saran dari kami, kalau memang akan mengupload atau mengupload ulang bank yang akan disampaikan di si halal, yaitu bisa beralih ke Bank BNI. Oke, itu saja, ya, karena bagian dari saya menyampaikan secara umum apa itu P3H dan hak kewajiban yang akan Anda semua dapatkan, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini, Bapak Ibu? Cukup? Cukup, nggih? Oke, kalau dirasa cukup, selanjutnya ini momen yang penting untuk disimak bersama karena akan ada penyampaian materi berkaitan dengan pembuatan NIB dan juga bagaimana cara masuk ke learning management system dan nanti diakhiri dengan pembuatan akun. Dari saya cukup, saya sampaikan ke Pak Muhammad Syaiful Bahri, SEME MPD. Pada beliau disilakan. Cek, suara saya sudah terdengar? Iya. Terdengar ya? Stabil tidak ya? Tadi katanya suara Pak Iqbal tidak stabil ya. Oke, baik. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Pak Wahab selaku Ketua Halal Indonesia Minggu. Yang saya hormati pula Bapak Iqbal Sayanani selaku bendahara dari Halal Center Indonesia Temanggung, dan yang saya banggakan yang hari ini hadir di Zoom meeting Bapak dan Ibu beserta pelatihan untuk pendamping proses produk halal batch 2 Halal Center Indonesia Temanggung. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Syaiful Bahri. Di sini saya akan menjelaskan dua macam. Yang pertama adalah penjelasan teknis untuk pelatihan LMS grade 2. Kemudian yang kedua adalah tutorial untuk pembuatan NIB OSS berbasis resiko. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa Bapak Ibu semua yang hari ini hadir dan ikut dan sudah mendaftar sebagai peserta pelatihan pendamping proses produk halal merupakan Bapak Ibu yang terpilih, ya, karena kemarin kami dapat surat bahwa ada permintaan dari program studi PGMI dan juga program studi S2 HKI. Nah, artinya bahwa Bapak Ibu merupakan
Bapak Ibu yang terpilih untuk mengikuti pelatihan, sehingga kami mohon kepada Bapak Ibu semua untuk dapat menyelesaikan pelatihan sampai dengan akhir. Karena apa? Kami pelatihan ini tidak ada yang namanya orang dalam, tidak ada yang namanya jalur belakang, dan semuanya pure melalui sistem. Jadi yang menentukan lulus atau tidak lulus ya Bapak Ibu semua adalah sistem, bukan dari kami. Oke, baik, kami sampaikan terlebih dahulu bahwa timeline untuk kegiatan pelatihan ini adalah 1 minggu. Jadi mulai dari hari Selasa 24 Juni 2025 atau hari ini, nanti ada tadi udah pembukaan, kemudian materi juga, habis ini ada penjelasan teknis. Nanti setelah saya ditutup, kemudian mulai dari hari ini juga, setelah Bapak Ibu eh, mendapatkan atau sudah bisa membuat akun, maka Bapak Ibu bisa langsung untuk melakukan pelatihan. Dan pelatihannya perlu kami sampaikan dalam 1 minggu itu adalah bentuknya fleksibel. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pelatihan, ikut pelatihan di sistem itu tanpa mengenal ruang dan waktu. Jadi Bapak Ibu yang penting ada koneksi internet bisa masuk di situ. Dan kami mohon, kami harap bahwa Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti dengan baik. Dalam artian jangan hanya di play kemudian ditinggal pergi gitu. Karena ada beberapa materi yang mana itu berkaitan juga dengan teknis dalam hal nanti kalau Bapak Ibu dinyatakan lulus menjadi pendamping. Jadi di situ ada dijelaskan bagaimana cara kita menginput hasil pendampingan ke dalam sistem, bagaimana tata caranya untuk mendampingi dan lain sebagainya. Jadi kami mohon jangan sampai hanya Bapak Ibu itu ngeklik kemudian videonya akan bergerak sendiri seperti nonton YouTube kayak gitu, kemudian Bapak Ibu tinggal. Akan sangat sayang sekali. Karena apa? Bapak Ibu yang hari ini ikut pelatihan itu sudah kami mintakan voucher ya. Jadi sudah secara resmi kami mintakan voucher kepada BPJPH untuk memberikan voucher untuk pelatihan. Karena sejatinya bahwa Bapak Ibu hari ini pelatihan itu berbayar. Cuma karena ada voucher nanti jadi gratis seperti itu. Nah, untuk rentang waktunya dari hari Rabu sampai dengan hari Minggu ya. 25 sampai 29 Juni kami berikan waktu untuk Bapak Ibu menyelesaikan pelatihan yang ada di LMS. Kemudian hari Selasa tanggal 1 Juli kita akan bertemu lagi nanti via online juga seperti ini, Zoom, untuk evaluasi pelatihan, pengumuman kelulusan dan juga pembekalan pendamping baru. Jadi nanti setelah Bapak Ibu menyelesaikan ada skornya, kemudian kami rekap, kemudian kami buatkan SK untuk kelulusan. Yang itu nantinya akan kami gunakan untuk penerbitan nomor sertifikat. Oke, oke, sebentar. Suara saya sudah kedengaran belum? Dengar. Oke, Benar, Pak. Aman, aman. aman ya. Oke, jadi dari kelulusan Bapak Ibu akan kami sampaikan ke pusat untuk penerbitan nomor registrasi. Dan penerbitan nomor registrasi itu akan kami gunakan juga untuk penerbitan surat tugas. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya bisa turun ke lapangan ya melalui surat tugas yang akan kami buatkan seperti itu. Itu untuk penjelasan rundown atau timeline kegiatan pelatihan ini. Jadi kami mohon dalam waktu 1 minggu Bapak Ibu bisa menyelesaikan untuk tanggungannya seperti itu. Oke, kemudian di sini adalah pelatihannya secara online, pelatihan secara daring gitu ya, melalui LMS Green Arrow. Nah, apa itu LMS? Bentar.
Ya. Oke. Nanti akan saya kirimkan juga untuk bagaimana cara Bapak Ibu bisa membuat akun seperti apa. Cuma ini gambaran saja. Oke. Jadi yang pertama adalah kami sudah mendaftarkan ataupun menjadwalkan untuk pelatihan pendamping hari ini sampai dengan 1 minggu ke depan. Kemudian Bapak Ibu semuanya bisa membuat akun. Oke, saya praktekkan saja sekalian sebentar. Oke, sudah terlihat ya? Oke. Langkah yang pertama, Bapak Ibu bisa masuk ke laman lembaga.halal.go.id. Linknya sudah ada di deskripsi. Oke, linknya dikirimkan di deskripsi ya. Oke. Lembaga.halal.go.id. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih yang create an account. Jadi buat akun. Nah, di sini kemudian muncul kotak dialog seperti ini, register, kemudian type of user. Jadi pilih pengguna. Bapak Ibu sebagai apa ya kan? Pilih yang pelatihan pendamping PPH. Ya, jangan sampai salah ini. Karena kemarin ada yang salah juga. Jadi dia malah milih yang lembaga. Jadi ini pilih yang pelatihan pendamping PPH. Kemudian diisikan nama. Boleh saya minta salah satu sebagai contoh saja, Bu Ulfa, boleh? Siapa? Oke, saya buatkan ya Bu, namanya lengkapnya Bu. Hidayatun Ulfa, Dayatun apa Tul? Tun, pakai N. Tun Ulfa. Mm-mm. Emailnya Bu, Hidayatun Ulfa, Tun Ulfa 52, Oh 52. bukan, Oke. 52 Oke. @gmail.com. gmail.com. Nomor HP 08 Halo. Halo Pak Saiful, Nomor HP Ibu? 081 Oke. 359 359 887 887 820. 820. Oke, Ah, untuk password, oke, Bapak Ibu semuanya, untuk password kita seragamkan karena nanti supaya kita juga bisa memantau. Oke. Dan ini nanti untuk email yang didaftarkan, ini juga sama dengan email yang untuk daftar hadir tadi. Karena tadi sudah saya kirimkan untuk daftar hadirnya, mohon disamakan karena nanti ini kami gunakan untuk pemantauan. Passwordnya oke. untuk pelatihan ini adalah INISMU 2025. Besar semua ya. Oke. INISMU 2025. Oke. Ini nomor HP-nya WhatsApp Connect, Bu. Iya, Oke. Tak kirim via ini ya, WhatsApp in- mawon deh untuk verifikasinya. oke. Jadi harus verifikasi dulu, kemudian ada kode OTP yang harus dimasukkan. Mm, Sampun terkirim? belum Pak, bentar. Oke. Sudah Pak, Oke, nomornya Bu. 186 186. Aduh, 301. 186 3
01. 01. Oke. Sukses Rajin. Nah, wow, berarti ngagemi Hidayatun Yatun Ulfa 52 @gmail.com. Seperti ini sih. Nah, ini merupakan tampilan utama ketika Bapak Ibu semua sudah mendapatkan akun atau sudah membuat akun. Cuma tidak sampai sini, kita perlu update profil dulu. Klik edit. Nah, kita butuh NIK-nya. Apunten Bu Ulfa, NIK-nya Bu. Oke, saya siapkan dulu Pak sekedap. Nggih. Sekedap. Ini rame banget soalnya di sini. Oh, nggih. Teman-teman yang lain bisa praktek juga ya. Iya, Sambil betul. Bapak Ibu yang lain Yuk, silakan sambil bisa diikuti siap. langkah-langkahnya. Yuk, siap. Nggih. 33, Nggih, 33, 23, 23, 0251, 0251, 0888, nggih. 0003. Alamat, Bu? Alamat ini dusun. Nggih. Mantenan, Mantenan. RT 2, RW 2, Nggih. Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung. RY, Greges, Pak. Pripun, Bu? Greges, Ini Greges. Ngoten mawon. Tembara. Oh, Tembara. Tembara itu kecamatan nggih? Ya, kecamatan. Kecamatan Tembara nggih. Nah, kode posnya 56261. 56261. Tempat lahir Bu ngapunten? Temanggung. Wah, jadi tahu dong gue. Tanggal lahirnya, kelahiran pinten Bu? 11 Agustus Tahun 88. 97, Enak ae 88 ngawur 97. 88 bulan Agustus, Ya, tanggal 11. 11. Oke. Emailnya yang tadi nggih. Yang tadi Hidayatun Hidayatun Ulfa 52 @gmail.com. Telepon nomor HP-nya Bu bisa diulangi? 081 081 nggih. 359 359 887 887 820. 820. Pendidikan terakhir S2 GM ya Bu? Ya. Oh, butuh data bank juga ya? Nggih, ini buat pencairan Bu. Sekedar ambil dulu. Nah, keme BSI nggih. Yuk, sudah? Sekarang apa, Mas? Nomor rekening. BNI ya? Oh, BNI. Mau apa? Oh, nggih, BNI enggak apa-apa. Malah bagus. Yang Nggih, ya, leres. katanya tadi suruh BNI. Leres ngaten. Nomor rekeningnya? Sekedap ini baru buka. Yuk, Nggih. rekening BNI 0603 Nggih. 6254 Nggih. 18. 18. Iya. Nah, nggih. Kemudian untuk lembaga pendamping PPH, Bapak Ibu semua bisa pilih Halal Center Indonesia Temanggung. Langsung ditulis mawon Halal Center Indonesia Temanggung secara cepat nanti akan muncul.
waktu pelatihan ini tanggal. Oke, untuk waktu pelatihan biar ini dibuatkan dulu sebentar. Ini masih yang kemarin ya. Bentar, ditunggu sebentar biar dibuatkan waktu pelatihan dulu. Ijazah KTP sama pas foto dikirimkan via PC mawon gitu. Iya. Ini langsung Oke, ke WA-nya jenengan aja oke, atau gimana? oke, langsung ke WA saya. Tak tunggu biar bisa lanjut. Ijazah. Kemarin bukannya kita udah ngisi ya Pak yang di itu? Oh, nggih, coba tak bukain nggih. Iya. Sebentar, saya stop share dulu. Bapak Ibu kalau ada kendala, kalau sudah nyoba kemudian ada kendala bisa langsung ditanyakan, enggak apa-apa. Sambil nunggu saya nyari berkas dulu, nyari dokumen dulu. Assalamualaikum Bapak Saiful Bahri. Nggih, nggih, monggo. Saya Waalaikumsalam. nyoba ini sudah mau buat akunnya lagi register. Nggih, Kan tadi suruh pakai email yang tadi buat presensi. nggih. Nah, tapi itu file Pak nggak bisa. Iya. Oh, mungkin Ibu jenengan nanti jadi pelaku usaha, nanti buat sertifikat halal. Pernah. Wah, niku mungkin karena itu jadi memang nggak bisa. Jadi kalau memang email sudah masuk ke dalam sistem itu cuma satu email saja. Jadi mungkin nanti Ibu bisa menggunakan email yang lain, akan tapi nanti dikomunikasikan dengan kami sehingga nanti kami juga bisa cek gitu. Pakai email lain nggak apa-apa. Iya. Terima kasih. J. Ketemu nggak Pak Saiful? Kalau nggak saya kirim. Belum Ibu. Dikirim apa dulu? Oke. KTP sama apa tadi? Eh, KTP, ijazah sama pas foto. KTP sudah masuk. Oke. Sama apa tadi satunya Pak? Ijazah sudah ya? Ijazah sama foto, Bu. Fotonya bebas atau harus pas foto? Bebas. Lebih baik Lebih pas baik foto. pas foto. Bebas. Hah? Bebas ya. Ya, yang penting jelas, Bu. Ya Pak Jangan Iqbal. terbalik. Malah guyon. Sik, pas fotonya belum ketemu Pak. Di Foto profil. Udah. Udah Pak. Coba dicek. Oke, J. Udah masuk, Bu. Tak upload dulu ya. Sebentar, saya share screen lagi. Ini belum tak, sebentar. Sekalian tak upload mawon biar nih Oke. kalian jadi biar nggak buka WA. Jasa.
Jasa. Sudah ya Bapak Ibu, biar saya sekalian tak upload dulu. Jasa. Jadi Bapak Ibu semua nanti juga seperti ini. Jadi data-data yang dibutuhkan harus lengkap di-upload semuanya karena itu juga nanti berpengaruh dalam hal pencairan. Jadi kalau misalkan ada data yang kurang lengkap, nanti pencairannya justru tertunda seperti itu. Pas foto, pas foto. Oke, saya share screen lagi. Oke, ini ya. Ini nanti pelatihannya, waktu pelatihan dipilih untuk yang tanggal 24 sampai dengan tanggal 1 ya. Cuma ini karena belum terupdate. Jadi saya gunakan untuk yang tanggal 20 sampai dengan tanggal 27. Nanti bisa coba menyesuaikan. Nanti gampang. Karena ini kalau misalnya saya reload nanti malah justru balik dari awal gitu. Oke. Ini seperti ini, kemudian klik simpan perubahan. Nah, kalau sudah simpan perubahan, kemudian tinggal menunggu dari di accept dari lembaga. Baik, Pak. Dibuka ke apa lembaga? Karena ini statusnya masih calon peserta, jadi harus nunggu di accept dulu, disetujui dulu dari akun lembaga dulu sebentar, biar Pak Iqbal. Nah, Oke. masuk sing anu, masuk sing tanggal 20 sampai 27 bulan 5. Lupa. Sedap. Biar dibukakan dulu. 20 sampai 27 bulan 5. Disetujui. Pak mau tanya, Oke, silakan. seandainya dari tanggal 24 sampai tanggal 28 itu, pas tanggal 26-nya ada acara, terus bagaimana? Oh, enggak Terima apa-apa, Bu. kasih. Enggak apa-apa. Jadi ini karena ini kan fleksibel ya. Kalau misalkan Bapak Ibu semuanya itu bisa menyelesaikan dalam 1 hari, itu bisa aja. Yang penting kami berikan rentang waktu dari tanggal 24 sampai dengan tanggal itu hari Minggu ya. Hari Minggu itu tanggal 28 gitu. Nah, 29. oh ya, 29. 29. Nah, niku. Kalau misalkan Bapak Ibu bisa menyelesaikan di tanggal katakanlah besok itu lebih bagus. Cuma ya ada beberapa hal yang perlu dikerjakan. Jadi ada tugas juga, kemudian ada pre-test, ada post-test seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Nah, karena ini Nah, tadi itu Pak. sudah disetujui, ya kan? Ini halacenterindustrimanggung@gmail.com telah disetujui untuk menjadi peserta pelatihan P3H. Nah, kemudian pelatihan online di sini yang LMS Grid Edu ini akan tombolnya akan aktif. Nah, Bapak Ibu tinggal diklik saja pelatihan online.
Nah, kemudian akan menuju ke laman gridedu.co.id. Nah, ini otomatis sudah menggunakan akunnya tadi Ulfa, Jayatul Ulfa. Nah, Bapak Ibu tinggal ketik saja di sini. Mau cari pelatihan apa? Nah, pelatihannya ketik saja halal. Oke. Ketik halal. Kemudian muncul di sini. Ini pilih yang update 2024 pelatihan pendamping proses produk halal. Diklik mawon. Nah, ini kalau Bapak Ibu melakukan pelatihan mandiri itu berbayar seharga 250.000. Nah, tadi saya sampaikan bahwa karena Bapak Ibu merupakan utusan, kemudian kami sudah mintakan untuk kode, ya, sehingga Bapak Ibu tidak perlu membayar 250.000. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan kode saja. Ya. Ya, terima kasih. Oke, kita beri sekarang. Kemudian kode vouchernya. Untuk pelatihan ini, kode vouchernya. Oke, kita coba. Pelatihan. Ya. Sebagai. No. Nah, deh. Ini, apunten tadi salah. Kode vouchernya ini khusus buat Bapak Ibu semuanya tak kirimkan di grup napa di kolom chat Zoom. Di grup mawon nggih? Nggih. Ya, di grup saja, Pak. Nggih. Ini kode vouchernya. Kode vouchernya adalah pelatihan PPH GEL 39. Nanti tinggal Bapak Ibu masukkan, kemudian yang tadinya 250.000 ini jadi 0 rupiah. Tinggal dibayar 0. Ya, klik bayar, transaksi berhasil. Kemudian Bapak Ibu bisa kembali, klik kembali di sini. Nah, kemudian, nah ini. Kalau di beranda sini sudah ada untuk apa namanya kelasnya, tinggal Bapak Ibu klik lanjutkan kelas. Nah, ini berarti bahwa Bapak Ibu bisa langsung mengakses untuk apa namanya pelatihan. Di sini ada berbagai macam materi, mulai dari pretest. Ini Bapak Ibu diklik semua, dilihat semua pretestnya, sambutannya juga di play sampai ada materi, ada berapa materi ya? 3, 4, 6. Ada 6 materi, ada 6 materi, kemudian juga, sorry, ada 7 materi, dan juga di dalamnya juga ada simulasi, kemudian ada tugas. Nah ini, tugas studi kasus 1, studi kasus 2, dan juga post test. Ya, jadi Bapak Ibu silakan diikuti. Kalau sudah seperti ini berarti sudah langsung bisa mengikuti. Dan rentang waktunya sampai dengan tanggal 29. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Pak Saiful, J? ini nanti kan tadi tanggalnya itu yang di awal yang dituliskan tuh bulan Mei kan, bulan 5 itu pengaruh Oke. nggak? Oh, nanti aman, Bu. Nanti untuk di kami sistemnya itu akan kami buatkan untuk yang per tanggal 24 sampai dengan tanggal 29 ya. Nah, untuk Bu Ulfa nanti masuk itu aja nggak apa-apa. Oh Karena iya, tadi siap. sistemnya belum kami buka, jadi memang kalau di reload nanti malah baleni dari awal ya. Oke, siap. Oke, jadi aman nggak apa-apa. Oke, terima kasih, Pak. Jadi, ini ada yang WA, saya ngisi password kok salah terus. Oh, Ibu Fatihatul Muawana. Ngapunten ini tadi sudah membuat akun belum? Ibu Fatihatul Muawana.
Nggih, Pak. Belum tadi linknya pakai link yang di-share di grup nih kok nggih. Oke, jadi Instruksinya. buat aku terlebih dahulu, linknya adalah lembaga.halal.go.id. Oh, Buat nggih. akun terlebih dahulu, pilih yang peserta pelatihan. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih, matur nuwun. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Assalamualaikum. Ji, Izin Waalaikumsalam. bertanya. Ji, Untuk pendaftarannya itu tahapnya sampai status registrasi calon peserta nggih. pendaftaran di Punti nggih, Bu. LMS-nya Mau yang tanya tadi itu. itu. Nggih, sekedap. Sampai itu. Sampai dengan ini, Bu. Sampai dengan akunnya itu sudah ada pelatihannya. Iya, tadi Nggih. sambil mengikuti, sambil registrasi, terus pengisian profil, sudah Nggih. sampai keterangannya jadi calon peserta. Oh, nggih, setelah itu nanti biar kami approve dulu. Biar kami Oh iya, approve dulu. Jadi berarti sudah sampai itu ya, Pak ya? belum, Bu. Jenengan setelah kami approve nanti klik pelatihan LMS. Bentar, kami approve dulu, Oh, nggih. Kami approve nggih. dulu. Tadi Saya kan pilih tanggalnya dari tanggal sekarang sampai tanggal 1 Juli. oh iya, sudah ada, nggih, nggih, enggak. Betul itu. Betul. Oh iya. Nggih. Terima kasih, Pak. Nggih. Atas namanya sinten Bu ngapunten? Kusti Puji Lestari. Oh, nggih, ini sudah masuk. Sudah kami approve, bisa di Oh iya. refresh kembali. Kemudian yang pelatihan online ini sudah warnanya sudah langsung biru. Nah, Ibu bisa Oh iya, diklik di ya. sini. Nggih. Sudah biru terus diklik pelatihan Nggih. online, nggih. Nggih, leres. Pelatihan online terus masuk, nanti otomatis masuk ke web Grade Edu. Nggih, Nah, sampun. sampun. Kemudian Nggih. Ibu di laman awal ini yang pencarian mau belajar apa hari ini tinggal dipilih halal. Halal ngoten. Nggih, halal di enter. Nah, Nggih. pilih yang update 2024 pelatihan pendamping proses produk halal niki. Oh, nggih, nggih, nggih. Yang paling atas, nggih. Nggih, leres yang paling atas. Sampun diklik. Sampun. Terus niku kan berbayar itu. Nggih. Nah, jenengan dibeli mawon, dibeli. Beli sekarang niki, nggih. Nggih, leres beli sekarang. Nggih. Lajeng? Lajeng untuk yang ada masukan voucher di bawah. Adanya ini reguler sama pakai. Oh ya, ya, ya. Oh di bawahnya Bu. Itu kan diklik sampun pembayaran. Oh, pilih metode pembayaran, nggih. Sebelumnya ada masukan voucher dulu nggak? Belum, Pak. Nggak Oh, ada. oke. Adanya. Diklik metode pembayaran mawon dulu. Oh, nggih. Sampun. Sampun. Wonten masukan voucher? Adanya kok Mandiri Transfer BRI. Sanes Bu, sanes. Ini soalnya pakai akun Purva sudah jadi tinggal lanjutkan kelas. Ibu ngagem laptop? Iya. Oke. Saged share screen mawon Bu, biar saya pandu dari sini. Monggo. Oke, sekedap. Beli kok, Pak? J, pilih yang beli sekarang. J, beli sekarang. Nah, niki wonten kode voucher niku, Yang mana, nggih? yang sebelah kiri. Nah, Niki yang nah Oh, kode vouchernya ini. dimasukkan dulu, J. Oh, Ngoten. nggih. Sekedap. Nggih, Yang pelatihan niki, nggih. nggih. Kalau jenengan
Tadi pakai bayar sendiri juga nggak apa-apa. Nggih. PPH Tuh, gelombang 39. 39 nggih. J. Pakai ini Pakai. nggih. J. Nah, Oh ngoten. nggih, sampun berhasil. Klik bayar. Niki nggih. J. Nah, transaksi berhasil, kemudian langsung back kembali. Kembali Pojok. nggih. Nah, kembali. J. Ngoten. Nah, ngoten. Bon niki. Ya, Kantun niki Ibu lanjutkan kelas mawon. Lanjutkan kelas oh berarti nggih. Ibu udah mulai pelatihan. Nggih, nggih. Leres. Mulai hari ini atau gimana itu? Boleh mulai hari ini, boleh besok. Yang penting kami berikan Oh, waktu. berarti sampai sampai batasnya tanggal 1 Juli itu nggih. Betul, betul. 1 Nggih. Juli harapannya nanti Ibu sudah laporan ke kami bahwa Oh nggih. sudah apa namanya bisa sudah selesai kayak gitu. Ngoten. Nggih, nggih. Sampai dengan Nggih. muncul sertifikat, nanti sertifikat malah justru nanti dari LMS kita itu. Ngoten. Oh, iya. Kalau masuknya tetap yang tadi itu ya, email sama yang password Inisnu 2025 itu nggih. J, J. Nanti masuknya melalui yang tadi, yang PTSP, ngapunten, yang lembaga.halal.go.id, kemudian pilih yang pelatihan online, nanti masuk ke Kritedu Oh otomatis. nggih. Kados ngoten, kados wau ngoten nih. Nggih, nggih. Makasih, Pak. J. Ada lagi Bapak Pak Sahro mencoba berkali-kali ngisi daftar hadir kok nggak bisa. Ngoten. Pak Sahro, daftar hadir ya. Makanya tak catat mawon Pak Sahro Istaghfari. Oke. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Karena ini berkaitan dengan apa namanya pelatihan yang paling basic, pelatihan Bapak Ibu semuanya, dan akan kami cek. Jadi akan kami cek per nanti setelah hari ini selesai. Harapannya adalah kami berikan waktu hari ini itu Bapak Ibu sudah punya akun sampai dengan akses pelatihan. Karena itu menentukan keseriusan Bapak Ibu semua. Dan, jadi diusahakan hari ini sudah bisa. Bapak Sahro? Oke. Mana Mas Sahra? Beres ya? Sudah bisa ikut daftar hadir, Pak? Mohon maaf nih Pak Saiful. J? Ini kami mencoba mengisi daftar hadir kok enggak bisa. Daftar hadir. Oke, sekedap kami cek ya. Pak Iqbal, Ya. bisa? Sudah saya cek memang belum masuk. Nama lengkapnya sinten ya Pak? Nuwun sewu. Sahro Istakhori. Pak Sahro Istakhori. Oke, saya kirim kembali lagi linknya ke grup latihan saja ya Pak ya. Nanti bisa Nah, di. Oh, nggih, nggih. Soalnya nggih kali balik rapat nih Pak. J, enggak apa-apa, Pak. Ya, ya. Mbak Vika, ini terlanjur udah daftar dan udah isi profil tapi Sandi lupa bukan ini 2025 jur gimana? Nek jenengan lupa saya terus harus juga gimana juga saya juga bingung. Mbak Vika, Iya, saya nggak lupa sandinya, cuman sandinya itu nggak ini snu gitu, jadi gimana? ngoten. J, enggak apa-apa. Enggak apa-apa nanti dikirimkan mawon nggih. Via WA mawon. Via WA kirim Oh ya, saya. nanti saya kirim via WA. Ya. Nggih. Nggih, ada pertanyaan lagi di grup mungkin ada? Mas Nendi, ada masalah? Sepertinya banyak masalah Mas Nendi. Ya Mbak, Mas Nendi. Di mana Mas Nendi? Cara ambil kelasnya gimana? Ambil kelasnya, Pak.
Itu saya udah daftar toh, udah beli paketnya tapi belum ambil kelas. Itu caranya Oh, gimana? Tadi belum dipaparkan. oh, ini sudah selesai kan, Mas? Jadi kalau sudah selesai seperti ini, jenengan kan masuk ke beranda mawon. Jenengan masuk ke beranda, di situ sudah ada kelasnya yang tadi sudah dipilih, kemudian pilih lanjutkan kelas, ngoten. Saged mboten? Baru buka laptop Pak, tadi nggak pakai laptop. Oh, ya, mungkin ada pertanyaan dulu ini Pak Saiful dari Pak Ahmad Ajipang itu mau tanya, kalau banknya pakai rekening bank milih keluarga lain atau wajib milih saya? Oh, untuk rekening bank ya. Nah, berkaitan dengan rekening bank, ya, ini hukumnya wajib menggunakan nama pribadi. Jadi sesuai dengan nama Bapak, ya, untuk kesesuaian data. Jadi harus sesuai dengan nama orang yang bersangkutan. Nggak boleh menggunakan orang lain, saudara, keluarga, itu nggak boleh. Lingkungan. Dan kalau misalkan Bapak belum punya untuk rekening Nanti di akhir kita bantu. BNI, ya, nanti di akhir akan kami bantu untuk pembuatan BNI. Sedikit nambahin mungkin Pak Ibnu supaya lebih paham ya terkait rekening. Jadi nanti tolong teman-teman calon pendamping ini rekening sementara jenengan seadanya dulu. Tapi ada beberapa rekening yang tidak diperkenankan ya. Nah, ini perlu saya sampaikan yang pertama rekening dari bank daerah seperti Bank Jateng, Bank Jati, Bank Jabar dan lain sebagainya atau rekening panjenengan di koperasi itu tidak bisa Bapak Ibu. Terus selanjutnya bank seperti bank virtual ya, seperti Dana, Shopify, ataupun Jago dan lain sebagainya itu, saya kira banyak sekarang anak-anak milenial itu yang pakai rekening seperti itu tidak bisa juga. Jadi yang bisa itu rekening konvensional ya, seperti BRI, BNI, dan lain sebagainya itu bisa semua. Nah, kalau belum punya BNI gimana? Nggak apa-apa, santai saja. Nanti di akhir pertemuan ini kita sudah komunikasi, kita sudah kerjasama dengan pihak BNI Temanggung. Nah, dari teman bukunya, kalau panjenengan berkenan, kita kirim sampai rumah. Ya, gratis tanpa ada biaya berapapun. Nah, jadi kalau sekarang misalkan kok punyanya baru mandiri, nggak apa-apa mandiri. Punyanya BRI, silakan. Nah, untuk memenuhi syarat ini aja dulu di awal. Baru nanti selanjutnya baru diupdate ke rekening BNI. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Oke, terima kasih Pak Wahab. Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan, kami masih tunggu karena akan kami lanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Harapannya adalah hari ini ya, Bapak Ibu semua sudah bisa membuat akun dan sudah mengakses apa namanya pelatihan pembuatan NPB. Itu mending teknik sampai dia takut isi. Terus udah saya teknik ya. Takut isi. Beres turun bagi langsung. Sampean aku itu gawe. Oke. Ini total pesertanya ada 22. Akan kami bagi secara langsung mawon we untuk pembuatan akun biar kita clear hari ini. Karena belajar dari yang kemarin, kami pasarkan semuanya pembuatan akun ke masing-masing peserta malah justru pada nggak buat gitu. Nah, hari ini biar clear untuk yang hari ini hadir bisa kami langsung buatkan akun. Nanti ada 3, saya, Pak Wahab, sama Pak Iqbal. Jadi kemungkinan untuk pembuatan apa namanya materi selanjutnya kan pembuatan NIP. Pembuatan NIP nanti fleksibel saja. Bisa di lain waktu. Yang penting
hari ini adalah clear dulu saja untuk akunnya. Oke. Bentar. Berarti 3 room ya? Kita buat 3 room. Sudah kami breakout room. Bapak Ibu bisa milih mau dengan saya, mau dengan Pak Iqbal atau dengan Pak Wahab. Silakan. Untuk pembuatan akunnya, biar kami bantu. Tampilannya. Absensi muncul. Nah, dari absensi nanti kita aja. Dalam registrasi itu ada yang sukar, bagaimana Pak? Yang paling bawah. Pribun Bu? Mengisi registrasi yang bawah itu diisi apa? Registrasi yang bawah. Oh, peserta Telah pelatihan Bu. Oh, peserta pelatihan. Oh ya, makasih Usernya sudah Pak. tak tutup. Oke. Wah. Apa namanya utama? Kurang. Berarti. Random. Terus boleh. Tampilanmu kok apa? Oke, ini yang masuk ke tadi mungkin. Nah, ayo, yang di breakout ayo, Mbak Rita, Bu Gusti, bisa kedengaran mulai. Nah, jadi ini fungsinya kita bagi ruangnya supaya lebih fokus. Mbak Rita bisa dibantu untuk share screen aja, supaya kita malu. Bu Gusti sudah beres ya di akunnya ya. Itu udah bisa. Aku nanti deh. Tadi begini. Oke, Bu. Siapa yang saya selesaikan dari satu dulu ya. Bu Rika.